Ayo. Ya, kita udah seminggu berlalu, akhirnya kita buka lagi podcast ini. Ya, dan tentunya bersama teman-teman pencinta Book of Nena dan juga Sima Production. Kita mohon maaf karena ada beberapa konten yang kita lupakan karena tidak bisa upload karena stok konten sangat amat banyak ditambah dengan off-air yang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Banyak ya? Banyak sekali. Dan jumpa lagi bersama saya Buleril dan Nena Kopi di acara Ngocok Ngobrol Sampai Cocok. Dan kita nih Dek, kita nih kedatangan tamu loh, kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Yang dimana memang udah terkenal banget. Iya, dan di dunia alam supranatural dan juga pokoknya di semua alam dia ada deh. Ya. Kalau saya lihat sih ini tipikal bintang tamu yang banyak pro dan kontranya ya, tapi dia akan membagi sedikit ilmunya, pengalamannya. Karena dia kan orang dia supranatural, paranormal. Kalau kita kan abnormal, jadi kenormalan kita di atas rata-rata. Dan untuk teman-teman semua, sebelum kita datangkan bintang tamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Napas deh. Memang kayak gitu. Dan langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita, Ki Atmo. Jangan pindah lu. Iya, capek. Sini aja. Oh, tetap ya orange. Iya dong. Baru deh. Iya. Permisi. Kalau lumayan kontrak dari Sima ya. Permisi bosku, permisi. Oh, bosku. Iya. Mbak Imong kalian. Bingung kan lo? Iya, mau ngomong apa kita? Halo. Jadi gue yang nanya. Halo. Halo Ki Atmo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana? Tapi gue mau intermezzo dulu nih. Apaan tuh? Jadi Ki Atmo ini selama ini gue sama Ki Atmo tuh selalu DM-an. Oh, DM-an. Ngebahas apa? Nge-reaction aja story. Nge-reaction story. Sebenarnya banyak sih yang ngebahas hal-hal kayak di balik politik tanah air juga ada. Cuman kan itu off the record ya. Tapi ada hal-hal yang memang, apalagi nih kita mau tahun politik, jadinya. Kira-kira siapa tuh? Kita bahas politik aja gimana? Nah, ini gini demen nih gue nih, menghasilkan pro dan kontra. Ya, memang. Ya, pas tahun politik, ya kan. Nah. Keren tuh pokoknya. Kita bahas tahun politik ya. Bahas tahun politik yang dimana memang politik sekarang tuh lagi panas-panasnya loh. Iya. Banyak pro dan kontranya. Ada yang bilang dinasti politik. Tapi sebenarnya gue tidak setuju dengan kata dinasti politik. Kalau dinasti politik kan artinya itu kerajaan. Yang dimana kalau kerajaan tuh kayak Jogja, Solo itu kerajaan. Tapi kan Indonesia ini bukan dinasti politik. Wah. Betul. Lebih enak disebut apa selain itu? Disebutnya, kalau menurutku sendiri ada beberapa hal. Kita ini, boleh nggak sih ngomong gini? Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Kita ini nggak menjalankan kontinuitas, tapi kita bikin baru kan, karena contoh dikit aja. Dari awal materi kuliah. Ya. Habis ini tapi yang santai ya, jangan yang politik dulu. Ini pembukaan aja dulu. Aman itu, aman. Pembukaan aja. Pembukaan dulu, knowledge buat orang-orang juga. Jadi mulai dari awal mulanya Nusantara berdiri, itu nggak ada yang sistemnya yang namanya republik seperti sekarang kan? Iya. Nggak ada kan? Sistemnya kerajaan-kerajaan. Kemudian orang yang kolonialisasi di sini, Portugis bentuknya kerajaan, Belanda bentuknya kerajaan, Inggris kerajaan, Jepang pun kerajaan sampai sekarang. Kaisaran. Nah, misterinya adalah dari mana kita belajar tentang negara yang sekarang ini. Dari mana tuh? Aku sih tahu, tapi ya biar orang-orang belajar lah. Coba matiin dulu kameranya. Enggak, gue. Oh iya. Gue tanya kan kita hostnya ya, kok kita yang ditanya ada. Oh iya. Enggak apa-apa. Tapi memang dari kerajaan-kerajaan dulu, baik Salakanegara, Tarumanegara, terus yang pertama kali itu Kutai, gitu kan, itu semua kan kerajaan, membentuk sebuah kerajaan. Nah benar kata Ki Atmo, ini dari mana kita belajar republik ini tuh dari mana? Itu gue jarang ngikutin sih, kalau itu gue ngikutinnya cuma yang di TikTok doang, Rumah Barbie. Iya. Itu doang yang gue ikutin. Itu dia. Itu tapi juga bagus. Kalau ngikutin politik tuh seru loh sebenarnya ya.
Apalagi kalau kita sangkut pautkan dengan kerajaan-kerajaan yang dahulu. Terus kenapa Indonesia ada sistem korupsi di Indonesia itu asal muasalnya seperti apa? Gitu. Ya, dan sekarang sistem demokrasi itu nyatanya ya, sistem demokrasi itu merupakan salah satu kemenangan para Freemason. Ya kan orang-orang konspirasi kan, Freemason. Itu ada di kerajaan Prancis. Ya, seperti itu. Gitu jadi ceritanya. Lo paham, Pil? Iya. Jurusan kita hubungan internasional, Pil. Makanya ini pembelajaran buat kalian. Jadi kalian harus menjadi netizen yang pinter ya kan. Handphone udah smartphone, kartunya juga ada. Nggak boleh disebutin daripada smart. Kalau yang pakai masih dongo, nggak boleh kalian kayak gitu. Kalah spek otaknya kalah sama handphone ya kan. Handphone doang boba, otaknya nggak ada. Percuma dong. Ini kita belajar Lanjut. Jadi karena udah kayak gitu ya sistem negara dan kemudian sistem dunia udah kayak gini ya udahlah kita yang muda-muda jadinya muda. Kiatmu umur berapa sih? Aku umurnya coba tebak. 17 kayaknya. Oh, kurangnya. Coy. Enggak. 30. Ya sekitar segituan lah. Ya makanya masih cukup muda kan kita di sini. Tapi dia stylenya anak muda banget sih. Ya. Itu dia. Emang kadang-kadang kan kalau misalkan yang dulu-dulu kan kalau orang spiritual tuh digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan ya. Tapi sekarang memang anak-anak yang berpenampilan lebih milenial itu mungkin lebih bisa berkumpul dan berbaur ya. Jadi karena kita juga harus approach pendekatan dengan anak sekarang mengikuti Gen Z. Iya, harus benar. Aku cuman nyontoh ini doang sih. Nyontoh para penyebar Islam yang ada di Jawa, Wali Songo lah ya. Wali Songo. Banyak Wali Songo yang digambarkan pakai sorban segala macam. Tapi favoritku satu digambarkannya pakai itu. Sunan Kalijogo kan dandanannya. Sunan Kalijogo tuh selalu pakai ini loh, apa sih? Blangkon ya? Ya. Blangkon. Dandanannya ini asik. Topi blangkon. Iya. Topi bermotif blangkon. Iya. Kalau berminat bisa dihubungin di sini. Nggak ada. Langsung kontrak aja. Bingung kan lo mau ngomong apa? Iya, sebenarnya kita bingung ini harus mulai dari mana. Kalau aku tanya-tanya deh, perjalanan spiritualnya kayak Atma itu dari mana sih? Perjalanan spiritual. Dan umur berapa? Perjalanan spiritual itu dulu aku lupa. Jadi maksudnya lupa itu aku diceritakan ulang akhirnya kan, Dulu kamu itu waktu kecil seperti ini loh. Hah? Apaan ini? Anak kecil. Aku dikasih lihat fotonya. Anak kecil, tengil, ngerokok, masih belum bisa jalan. Jadi kayak gitu kan. Akhirnya ada tetangga depan rumah, nenek-nenek sakit sesuatu gitu lah, sakit lah. Dia beberapa kali dapat petunjuk lah, mungkin mimpi dapat apa gitu. Itu suruh minta air ke anak yang ada di depan rumahmu itu gitu. Bayi adanya. Aneh. Minta air, alhamdulillah sembuh. Namanya Mbak Jiah, masih inget aku itu. Mbak Jiah. Ini tetangga ada yang minta minum sama dia keracunan. Iya. Karena saya mau ngerebut suaminya. Oh iya. Jadi saya racunnya bininya. Nanti viral loh, sianida lagi kan? Ya. Aduh, capek aja mati dulu. Iya. Bahas sianida nanti konspirasi lagi. Iya. Nanti ini lagi. Kasihan editornya udah ngeluh mulu. Nggak apa-apa. Ngeditnya capek kata dia. Nggak apa-apa, biar kerja kan. Tapi dibalik Mas Kiatmo ini, kenapa sih gue ngomong energinya kayak gitu? Udah tenang aja, santai. Astagfirullah. Karena ada otak gue kayak Petri nggak sih? Kiatmo ini kan perjalanan spiritualnya, tapi Kiatmo ini hebat loh, menempuh pendidikan teknologi, tapi bisa menjadi spiritual dan supranatural. Benar. Tapi kan terus dia ini ada sedikit yang kalau aku baca-baca agak sedikit berbeda dibandingkan yang lain kan? karena dia juga bisa baca lewat dadu. Ya. Terus apalagi itu selain dadu? Sebenarnya gini ya, banyak hal yang bisa kita pakai sebagai media. Cara kita membaca sesuatu itu cara kita membaca alam, seperti itulah gampangnya. Jadi ya itu kita kreatifnya aja. Iya, jadi memang memang kayak misalkan seorang pembaca tarot sebenarnya juga bisa membaca tanpa menggunakan tarot, tapi tarot ini diperlihatkan hanya untuk memvisualisasikan apa yang dilihat. Betul. Itu. Iya, betul. Jadi sedikit aja ya buat pengetahuan kita semua. Kita ini kan sebagai manusia punya beberapa hal yang ada di tubuh kita ya, yang kelihatan ya. Nah, itu kalau di tradisi Nusantara ada cara baca yang paling gampang,
namanya ilmu Katuranggan, ada di Katuranggan kan, ada di kitab Betal Jemur ada makna, itu ada orang yang gini pasti gini, orang yang gini pasti gini. Jangan salah, ada juga kitabnya yang berbahasa Arab. Bukan kitab ini ya, tapi kitab tulisan orang Arab yang memang juga menggambarkan itu gitu. Oke. Itu. Dan diselidik menyelidik, Ki Atmoni juga belajar ilmu pelet. Wih. Iya. Gimana Langsung tuh? to the point ya gue mulutnya. Boleh. Maaf. Metodenya Metodenya macam-macam metode yang kita paling macam-macam. sering diaplikasikan atau ditawarkan ke customer Ki Atmo yang kayak mana? Gini, karena kita juga orang teknologi, kita mempelajari semuanya harus selaras dengan teknologi. Setuju. Contoh kalau kita mau pakai pelet apa sih yang kita tahu, yang di lagu aja lah. Yang aku tahu Gampang peletnya kan? buat makanan ikan itu. Iya nggak salah sih dek, bener. Ya, tapi ini peletnya agak beda ya. Peletnya agak beda. Jangan-jangan kayak kita dulu kali naik ke pelet ya? Pelet sama tetangga sebelah. Itu sirup ya. Coy. Aku nggak tahu ini. Gak apa-apa Ki, kali-kali ditumbalin. Iya. Apa ya? Tapi manajer kita dulu pernah kena pelet juga sih, salah ya? Benar. Oh, itu masih hitam. Oh boleh tuh nanti Iya, behind the scene. Nanti fotonya hitam taruh di sini ya. Iya itu. Jadinya kalau ilmu pelet itu kan macam-macam ya. Kalau aku pakai metode pelet apa, semua yang ada di lagu itu aku pernah pelajarin. Apa namanya? Apa salah dan dosaku? Itu kan ada lagunya tuh. Jenis pelet disebut semua sama dia. Karena kenapa sih aku belajar ilmu-ilmu seperti itu? Wajar. Karena aku sering galau dulu. Iya. Oh, traumatik mendalam membuat satu motivasi diri agar lebih cepat mendapatkan pasangan jatuhnya dan tidak disakiti. Oh, pelet balas dendam. Pelet itu balas dendam. Pelet itu balas dendam. Kalau zaman dulu orang-orang gampangnya gini. Cowok datang diremehin sama cewek, diludahin, diambil ludahnya. Diambil ludahnya, kemudian ludahnya diritualkan dengan cara-cara tertentu. Selesai, kelar. Cowok dan cewek. Cowok dan cewek. Kalau bencong bisa kena nggak sih? Nah, itu sekarang yang banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget yang memang apa namanya? Gimana? Anomali ya, aku bahas anomali nggak apa ya? Bahas anomali yang paling aku kasih clue. Filternya rokok itu bahaya. Filternya rokok? Ya. Iya, benar. Karena itu mengandung DNA kita dari ludah. Itulah bahaya pokoknya. Oh, jadi memang beliau ini kalau misalkan kita berbicara soal spiritual, beliau juga punya dasar ya, maksudnya tidak hanya sebatas ya kayak dukun sebelah ya kan yang hanya cop, tapi begitu baca tarot menuhankan dirinya, kalau tidak boleh seperti itu. Dukun itu enak aja. Sini aja. Jadi aman sendiri enak aja. Gitu. Jadi ya gitu. Pelet itu ininya motivasi awalnya itu dendam. Jadi kita belajar gara-gara sakit hati. Sekarang siapa orang betah puasa lama-lama kalau nggak ada motivasi lebihnya? Ya udah, jadinya. Dan aku skeptis orangnya, nggak percaya. Gua apaan ini? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin gini-gini segala macam. Akhirnya pas waktu aku belajar sesuatu dan bener, aku gini. Tapi udah ada beberapa klien yang datang untuk melet. Banyak sih. Tadi lu foto begini. Itu melet saya. Begini, bukan melet itu. Ini pelet. Tadi ngomongnya apa, melet? Melet. Ya untuk melet tuh orang deh. Iya. Banyak banget. Rata-rata mereka juga karena sakit hati. Ada yang karena sakit hati, ada yang putus asa. Ada juga yang ngejar-ngejar orang itu peletnya peleter, debt collector. Oh, jatuhnya. Gue udah serius anjir. Iya. Kang. Ini Jarot wajib denger ya, Rot. Lu pelajarin lagi tuh ilmu pelet. Biar nggak salah waktu depan kamera, malu ntar. Si Jarot suruh komentar di bawah. Iya. Jadi ya memang apa namanya? Metodenya seperti itu, yang minta tolong pun banyak. Karena aku ada satu cerita. Jadi dulu ini sewaktu aku keliling Nusantara ini bukan gara-gara supranatural sih sebenarnya. Tapi lebih ke main musik sebenarnya dulu. Iya, jadi tuh gini, ini kan ngomongin musik ya. Jadi setiap Ki Atmoni nyanyi atau apa tuh selalu gue komen. Gue tahu. Iya. Oke, paham. Gitu. Jadi pas waktu itu aku ketemu sama orang di daerah, boleh sebut kota nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Balikpapan. Mungkin disomasi sama wali kotanya nggak? Iya. Balikpapan.
Oh, tempat saya dong. Oh iya? Iya. Pokoknya di pinggir pantai, terus habis itu masuk ke arah PLTU ya, pembangkit listrik ya itu ya. Iya. Nah di daerah situ ada itu orang. Jadi gara-garanya aku dikasih tahu dia, mau nggak mas? Ini keren nih kalau buat nyanyi segala macam. Penasaran kan kita, apaan nih? Cepet nggak? Cepet. Belajar, tak. Oh gitu. Ini kalau aku pakai ke orang lain, maksudnya pakai bantu orang, cepet nggak? Cepet. Resikonya apa? Nanti dulu aku ceritain. Akhirnya aku pakai itu metode buat bantuin beberapa temen. Ini awalnya kan teman-teman. Aku jadi dukun profesional setelah aku dari dunia itu. Kemudian aku bantu ke teman-teman yang ya namanya ada yang jauh dari kota kelahiran, pisah LDR segala macem, banyak masalah lah ya. Akhirnya aku ajarin tuh, pakai gini nih caranya, bla 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 bla. Itu metode paling cepet banget. Dalam jangka waktu kurang dari 14 hari. Dengan menggunakan? Rahasia. Udah, clue-nya ya. Okay. Clue-nya menggunakan apa? Piring kecil itu loh. Piring keramik kecil itu loh. Lepek kalau orang Jawa ya. Lepek itu, kemudian ada caranya lah. Ya gitulah pokoknya caranya. Oke, jadi banyak banget ya metode-metode yang harus kita pelajari kayaknya ya. Sebenarnya kegunaan pelet itu kan banyak. Ada yang mani gajah, puter giling, terus ada apa lagi sih? Banyak lah gitu. Banyak lah itu metode pelet. Sebenarnya intinya sama, cuma nama beda doang gitu. Sama, meskipun di barat kata siapa nggak ada pelet, ada. Di dunia barat buat kalian ya, kalian yang bilang orang Indonesia orang barat udah mikirin sampai ke Mars, di sini masih aja mikirin gini. Salah kalian. Kalian harus tahu kalau di sana itu mereka meneliti bahkan first cell-nya manusia yang akhirnya puput pusar itu loh. Itu baru ada banknya kan. Kalau orang kita udah dari dulu kan, udah dari dulu. Kemudian untuk urusan pelet nih, khusus untuk urusan pelet menarik lawan jenis, itu ada film judulnya The Perfume. Menggunakan ramuan banyak dari bagian tubuh manusia, keratin ya, zat keratin rambut sama kuku. Kemudian menggunakan beberapa eliksir, ramuan-ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Ya udah, akhirnya itu yang jadi medianya buat narikin lawan jenis, narik lawan jenis. Sekarang juga pelet juga udah canggih pakai parfum. Ya. Parfum aura. Ya, benar. Ya. Yang gimana lawan jenis itu bahasanya akan terangsang melihat kita. Betul. Nah, harus kita jelasin dulu nih, kenapa yang memanipulasinya itu lewat indera penciuman lebih cepat. Jadi indera penciuman itu salah satu indera yang nggak bisa dikendalikan. Iya, karena langsung dia ke otak. Ke otak, iya. betul banget. Bernafas kan perlu kita atur kan, nafas sendiri. Gitu karena ya. Otak sama hati kan dibatasin dengan mulut, berarti otak tuh nggak suka mikir. Cakep. Makanya sekarang banyak orang suka OVT kan, karena otaknya jalan, hatinya kagak. Ada hatinya jalan, otaknya nggak ada. Gak usah ngomongin diri sendiri loh. Coy ya, saya kalau cinta pakai hati boleh, tapi otak harus dibawa ya. Nih. Tapi klien tuh biasanya minta apa sih sama Kiarko? Klien yang paling banyak itu ya orang galau, urusan percintaan. Kemudian yang kedua baru urusan jual beli properti. Jula-juli. Iya, jual beli properti. Kemudian yang ketiga baru biar inilah naik jabatan selamat gimana caranya? Ya gitulah biasanya. Apalagi nih tahun politik banyak loh. Ada nggak sih orang-orang politik yang datang ke Atmok? Ada beberapa. Namanya lumayan besar. Namanya sensor ya. Iya. Namanya sensor ya. Sensor beneran loh, sumpah loh yang sensor ya. Kalau nggak bisikin aku aja atau bisikin kan ini. Sama ini di sini kan. Masuk. Nggak bisa dijebak ya. Iya. Nanti sensor aja siapa namanya? Itulah pokoknya. Nggak bahaya ya, masih nyantol sini. Nanti aja. Itu off kamera ya. Jadi Tapi memang banyak loh, tahun-tahun politik ini kan banyak banget gitu. Tahun politik juga rame tuh, Alas Purwo. Yes, bener. Yang di atas, Ya. yang di goanya. Gua Raja. Cocok loh itu tempat. oh berarti memang udah lama tuh megang-megang kayak Kayak gituan, politik. dari SMA. Oh dari SMA. Iya. Lu dari SMA lu sejak ngapain? dini ya. Kalau gue waktu SMA mah naik motor nih. Mulu ke Jurnas mulu, sampai Jakarta larut ngondek gue. Kalau gue dari kecil disakitin mulu. Ya elah kenapa jadi adu nasib. Kita sudah menemukan dua saudara ini tali kasih. Kita depan kamera aja loh akur. Di belakang mah sindir-sindiran. Nyindir siapa sih? Ya, itulah banyak. Terus. Tadi bahas pelet nih. Tapi ini ada yang
satu lagi keahliannya Kiatmo, hipnoterapi. Hipnoterapi. Ini kayaknya perlu deh. Jangan dong, kok nggak ada skenario lo ya? Nggak ada di skrip tuh gitu. Nggak ada di skrip. Nggak ada. Udah tau gue beli. Ayo orang kebuka, gue pulang. Gila kali. Oh tapi apa namanya? Biasanya dihipnotis sama orang? Enggak, aku biasanya yang hipnotis orang. Tahu-tahu tuh orang pagi-pagi udah nggak pakai baju aja. Oh, oke. Itu beda konteks ya. Iya. Jadi kalau hipnoterapi itu aku perlu berterima kasih sama IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, Pak Yanurindra itu yang bikin. Almarhum, Pak Yanurindra almarhum. Jadi satu-satunya dulu yang daftar sampai ke kementerian itu beliau. Dulu tempatnya di Plaza Bismar, di Kuningan. Kita belajar sampai akhirnya aku juga instruktur bisa lah gitu-gituan. Ya, enak lah kalau hipnoterapi. Tapi biasanya hipnoterapi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghilangkan trauma. Oh gitu. Trauma lu Banyak banget, Pak. Iya. Nolong malah yang ditolong ketahuan nyolong. Itu bisa ya? Bisa. Dan kemudian kalau aku memperdalam ilmu itu, akhirnya ilmu hipnotis itu kan verbal ya. Padahal ada ilmu hipnotis lama dari Frank Anton Mesmer. Frank Anton Mesmer itu kita pakai energi. Pakai energi itu hewan pun bisa gitu. Kalau hewan itu kalau nggak salah dia itu masuknya ke alfa. Yes, betul. Karena kan ada gelombang-gelombang otak nih, alfa, theta, ini. Ketika masuk, kenapa ada animal communicator? Nah itu dia masuk ke gelombang alfa. Yeah. Kalau gue gelombangnya tidur maksudnya. Kalau frekuensinya kadang lari-lari. Frekuensi radio. Ya, tos dulu kita. Frekuensi radio. Kalau gue Pantesan lo sering begini ya, nyari radar. ya coy, mau next time jadi sinyal Iya. Ini bisa nggak sih itu diaplikasikan sekarang nih contohnya? Bisa. Kita coba. Ini apa deh kayaknya manajer kita. Sini lu. Kita coba. Jadi aku jelasin. nggak bisa. Justru kita Iya, Jelasin. Kita punya banyak traumanya. Oh iya, trauma cewek dia. jangan sampai sama cowok. Iya. Jadi gini, kalau hipnoterapi atau hipnotis segala macam, kalau di keilmuannya yang sekarang ya berkembang ya, itu pakai induction. Gimana caranya orang Tapi antara hipnotis dan hipnoterapi itu sama atau berbeda? hipnotis dalam bentuk terapi dan hipnotis dalam bentuk stage, hipnotis, hiburan segala macam. Yang penting dasarnya hipno. Oh, Gitu. oke. Itu seperti itu. Kalau dia hipopotamus. Hipopotamus. Jadi tahan kalau saya jatuhnya. Gampangnya gini lah. Kalian semua yang lagi nonton video ini juga bisa apa namanya? Bisa ikut praktekan ya sedikit lah. Coba ya. Belum. Saya pikir kalau Iya. kaget kan. Lu kaget kan pakai subscribe duluan. Biar gak ketinggalan. Tapi yang pengen gue aplikasiin sebenarnya Kiatmo bisa mampir. Gue pengen manajer gue. Iya. Cepetan. Cobain aja. Ayo sini. Ini aku pakai model stage hypnotis ya. Kalau stage hypnotis itu sebenarnya harus memakai beberapa model karena di beberapa sini dulu. Di beberapa show TV pun yang terkenal Master Tolong Romi. di blur ya mukanya gambar tamus kayak. Ganteng dong ntar kalau di blur. Mukanya. Gini bentar lagi. Yang saya jalan orang. Oh, coya, mawar. Kayaknya harus saya pengen tahu deh masalah dia kenapa Jadi, gitu traumanya. Kita coba. Kalau ini induktif bisa. Kalau induktif sebagai sebagai stage hipnotis bisa langsung. Kalau deduktif agak susah ya berarti. Ya, kalau gitu harus pakai approach yang lain. Harus pakai musik di sugestif berulang-ulang. Jadi yang paling gampang relax, santai dulu, relax. Agak kasar gue. Dan deg-degan, Wak. Nih gue demen deh ngelihat manajer gue di. Santai aja udah, nyantai aja. Iya. Pasti kau juga bahagia. Bahagia kan, Kak? Mantannya nggak usah berharap namamu disebut di sini ya. Mantannya kan banyak, Wak. Mantannya banyak. Kan GR. Yang di sini juga boleh nyoba. Aku mau cek induktifnya seberapa. Semuanya boleh dengerin kata-kataku ya. Okay. Semua boleh dengerin kata-kataku. Coba, nggak usah merem. Kayak ini nggak usah merem. Mukanya dia tegang banget, Pak. Tolong diinin, dikejarin. Dia selain takut sama jarum dan setrum-setruman itu, dia takut juga sama hipnotis ya. Oh, nanti kita main setruman nggak masalah. Bagus itu. Saya biasanya kalau pakai lie detector pakai setrum. Ngetong dong.
MI4 itu Inggris punya. Coba kita cek induktifnya, kalian semua juga bisa ngecek induktif kalian dengan contoh nih. Contoh kita bikin rapo dulu namanya. Bayangin dulu. Pernah tahu jeruk nipis nggak? Tahu jeruk nipis. Jeruk nipis. Pernah tahu rasanya jeruk nipis nggak? Tahu. Asam. Asamnya kayak mana? Asam gitu. Bayangin dulu jeruk nipis, bayangin aja. Bayangin jeruk nipis kayak gitu. Nah, kalau mulai apa namanya? Kerasa di mulut nggak enak gitu. Nah, ini induktif pertama, cara kita ngecek ini orang induktif apa enggak. Ini salah satu ilmu hipnoterapi. Bukan ilmu hipnoterapi, ilmu hipnotis. Berasa? Oke. Salah satu contoh shock induction. Kita ini dulu. Salaman dulu. Nyantai aja, relax. Lihat ini dong. Lihat ini dong. Nah, kali ini udah lama, dia udah tahu mainan kayak gitu. Tekan yang kuat. Oke, siap. Tekan dulu ya. Ambil nafas, tarik nafas, sama neken. Buang. Buang. Nafasnya buang. Sama lihat ya. Terus santai aja, relax. Terus buang. Santai aja, relax. Buang. Nafas yang panjang. Nafas yang panjang lagi. Nafas normal dulu. Pokoknya pas narik nafas, tekan yang kuat. Pas buang nafas, tekan lagi lebih kuat. Coba tarik nafas lagi, tekan, buang. Lebih kuat lagi, tekan, tidur. Ya kan, itu induktif itu kalau kayak gitu. Itu cara shock induction salah satu. Ya. Coba agak dibongkar lagi dia, Ki. Oke, Kalau lagi. bisa bikin tidur jangan bangun-bangun. Enggak, pengen tahu apa sih di belakang dia ini? Iya. Di belakang dia. Di belakang dia, maksudnya rahasia apa sih? Iya, yang maksudnya. Wah, ini bahaya ini kalau rahasianya. Tapi kan bisa diedit ya. Karena kan maksudnya kita sebagai teman yang baik kan bukan kita mau tahu aibnya, tapi Kita tanya kurang apa yang saya aja Ki. Sama lagu loh. Jadi ini Sama komisaris diam. benar. induksi yang terakhir aku mau coba. Nanti kalau enggak kita pakai yang verbal lama. Ini lihat ini berarti gini. Kalau dia nih, kalau dia nyala berarti bangun, kalau gini berarti merem. Kalau ini bangun, pelan-pelan fokus ya ke sini, tidur. Kalau ini melek banget, tidur. Sini. Tidur. Belum. Ya, lihat lagi, nyala, bangun dan nyala lagi dan kurang induktif. Orangnya Tingkat fokusnya ya. Bukan tingkat fokusnya kalau itu. Ini orang yang, kalau orang yang dihipnotis susah seperti ini ya, nggak shock induction ya, itu berarti dia itu punya tanggung jawab lain. Tanggung jawab apa Ki? Tanggung jawab lain itu bukan pas waktu lagi di sini nih. Ini punya distract tanggung jawab yang lain yang harus dikerjakan. Berarti yang free. Yang free. Oke. Kita panggilkan. Nah, ini. Dia aja kali ya. Coba, kita coba. Gue aja ya. Kita coba. Kita coba. Bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Romi Rafael itu apa namanya? Cuma jadi ngantuk sih. Iya pasti, pasti itu. Karena lama-lama kan gelombang. Deep. Demen nih gue kalau begini. Santai ya, relax ya. Gini lihat aku. Coba lihat. Siapa namanya? Adi. Salaman dulu kita. Brian. santai ya, relax. Jadi ngantuk, gue ngantuk. Iya. Udah lama di sini. Tiap hari di sini, Mas Adi. Baru berapa lama di sini? Hari ini. Baru di sini hari ini. Yakin serius baru hari ini kesini. Ya fokus. Tapi fokus apa sih? Kerja apa di sini Mas Adi? Kerja marketing. Marketing buat ngejual apa aja? Apa yang dijual? Mobil, terus habis itu lainnya yang dijual jual orang kayak trafficking kayak segala macam. Iya, human trafficking. Iya. Apa MC? MC terus habis itu kegiatannya kalau MC biasanya gimana?
kalau MC ngobrol. Aku lagi bikin roulette efek ini. Aku lagi bikin roulette efek ini. Iya. Deg-deganan. Iya, deg-degan. Jangan deg-degan, santai, relax. Tarik nafas. Gimana biasanya kalau MC di mana terakhir? Biasanya dibayar berapa kalau MC? Terus habis itu pakai IO segala macam. Ada IO. Tadi gimana dibayar berapa? Tadi pas waktu MC Yang disebut dong. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan budget itu. Iya, budget. Oh, jangan kalau gitu yang lainnya. Oh, nggak bisa. Ini susah ini. Ini susah. Dia apa namanya? Nangkep juga sesuatu. Virgi. Aman berarti ya. Nggak bisa nih. Coba dulu. Bayangin ini titik, ada satu titik putih jadi hitam. Titik putih hitam. Ganti dia warna. Dia ganti warna terus putih hitam. Masih ada putih hitam. Tarik nafas. Tidur. Nah, kan shocknya udah dapat. Cuman dia langsung awake lagi karena masih apa namanya? Pikirannya dia distract sesuatu juga. Pas tidur gitu kan. Gitu. Coba satu lagi, aku penasaran aku. Yang mana nih? Depan belakang nih? Belakang. Wah, Virgi. Belakang. Ini yang banyak galaunya sih. Iya. Abis ini bule. Jangan Dede nggak bisa. Ini aku kasih shock induction yang spesial dari belakang. Dia biasa gendam gitu, sebok gitu. Oh, sama Rinda banget Oh, bisa. Kita mau coba praktekin itu. Siapa namanya, kakak? Virgi. Ya udah, kakak Virgi tinggal di mana? Bekasi. Tinggal di Bekasi, deket dong dari sini berarti. Tinggal di rumah sama siapa? Sama orang tua. Sama dulu kita relax, santai, senderan. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Di sini mau ngapain? Udah tahu ini mau ngapain ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba tarik nafas lagi. Dari tadi ngapain? Buang. Santai aja, tarik nafas yang panjang-panjang pokoknya. Oke. Deg-degan. Hah? Deg-degan. Iya nggak apa-apa. Deg-degan semua susah lah kalau deg-degan semua. Sumpah deg-degan banget gua. Masa sih? Sumpah. Masa sih? Iya, Deg-degan iya. banget. Ini aku pakai magnetism sedikit. Kalau ada alat pengukur apa namanya? Darah, apa namanya? Tensi. Ini bisa dibuktiin ini. Tarik nafas. Terus lagi nafas yang enak. Tuh lihat lampu itu. Lihat lampunya. Lihat lampu. Udah liatin aja terus sama tarik nafas yang pelan. Nafas yang enak. Nafas yang pelan, nafas yang enak. Enggak. Dia bangun lagi. Udah enggak deg-degan. Masih deg-degan. Jadi mau nggak mau orang itu split second ya. Split second itu kayak gini tadi. Beberapa orang yang tapi langsung bangun lagi. Seperti ada yang dalam dirinya itu bangunin lagi, lompat lagi, bangunin lagi. Jadi seperti itu. Ada penolakan lah ya. Nah ya, nyaman ya. Tapi Deko penasaran sama manajer gua sih. Iya. Bisa. Coba sini lagi. Satu kali lagi. Bisa. Lagi. Bisa. Ayo cepetan. Jangan maunya makan duitnya. Lalu. Kan situ duduk. Enggak, soalnya gini Ki, dia ini banyak traumanya. Ki. Banyak traumanya. Banyak trauma, apalagi kemarin itu agak trauma dengan hubungan rumah tangganya. Iya. Sampai tol aja ditagih, Ki. Astaga, tolnya ditagih. Sampai ban aja pecah ditagih. Astaga, kasih. Martagono gini aja sampai semuanya diminta. Coba teman saya 20 tahun. Coba lihat tangan kiri, telapak tangan kiri kayak mana? Buka aib ya. Wah, ini padahal orang setia loh, bandel-bandel gini. Bagus sih. Gimana bucin? Gimana rasanya bucin? Setia, belum nikah aja 3 cewek. Gimana rasanya ngebucin? Ngebucin? Lagi nggak pernah. Nggak pernah ya? Terus habis itu biasanya kalau sama cewek gimana? Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau ditinggal ini ya, sakit hati ya? Sedikit. Terus tarik nafas lagi, santai. Kita pakai yang metode yang beda. Nih, lihat di sana, terus lihat yang di sini. Lihat yang di sana, terus lihat yang di sini. Jangan lihat boyong. Tiga hitungan pindah. Tiga Relax, hitungan relax. pindah. Relax aja. 3 hitungan pindah. Terus makin lama makin merem, makin lama makin nyantai, makin relax. Jangan
dilawan. Oh, nggak bisa random. Gantinya cepet lagi. RAM-nya, rapid eye movement-nya cepet lagi. Pikiran apaan sih? Ya udah, kalau kepikiran banyak, jangan RAM-nya cepet kalau kayak gini. Rapid eye movement-nya. Siapa nih? Siapa nih? Kanena aja. Coba. Jangan. Kanena aja, Kanena. Jangan, masa hostnya di notice. Ya nggak apa-apa kan saya Jangan. ganti nanti. Cepet. Sweet deh, sweet. Gua nggak bisa. Gini aja. Nih. Lihat ya. Lihat ya di sini. Lihat cowok terakhir. Cowok. Enggak. Loh. Ayo, oke. Lihat di sini. Ulang. Ganti tangan. Ya, lihat cowok terakhir yang Anda temui hari minggu kemarin lah. Dia banyak mungkin itu. Siapa ya? Tuh kan siapa ya? Udah yang paling gampang aja, deket sama ibu nggak? Deket. Nah, muka ibu Anda ada di sini. Relax, santai. Nggak relax. Yuk, relax, santai. Santai. Baunya juga relax. Lepasin aja gini. Lemes aja. Lemesin. Lah, nggak lemes. Agak susah, saya kan perempuan kuat. Nggak, gini. Kan jatuh nih. Ini kan jatuh. Relax aja, relax. Ya udah. Kenanin dah. Nggak apa. Nih bayangkan muka ibu Anda di sini. Bayangkan wajah ibu Anda di sini. Pas waktu dulu kecil ingat nggak? Ingat. Nah, sama keluarga segala macam. Lihat di sini ya. Lihat di sini. Bayangin pas zaman-zaman dulu segala macem, bayangin nyamannya segala macem. Lihat aku tidur. Iya, nggak bisa. Dia latah. Iya, Biasanya orang latah cepet loh. Serius beneran. Iya, ini agak susah, latahnya ngondek banget. Kanena dong. Coba induktif ya. Kita coba Ini induktif. menarik soalnya. Coba kita ini lagi, guys. Aku mesti counteran. Ini orang juga tahu ilmu psikologis dalam ini soalnya. Karena dia juga tahu basic ilmu ini, guys. Coba gini dulu. Iya. Coba gini dulu ya. Oke, siap. Tarik nafas. Buang, nyantai. Tarik nafas, buang. Merem kan dia jadinya. Udah santai dulu. Gini udah meditatif state banget. Santai aja, relax, santai. Lihatnya di sini. Kok dingin ya tangannya ya? Lihatnya di sini ya. Oke. Lihat di sini, santai. Oh, tegang men. Ini orang harus kita bikin se-relax mungkin, Kayaknya senyaman gue mungkin. yang dikorek nih. Enggak. Jangan. Ini aja dulu. Oke, santai, relax, santai. Salaman dulu kita. Salaman. Siapa namanya? Nggak relax. Kurang relax. Siapa namanya? Lima. Udah berapa lama di sini? Tinggal di sini berapa lama? Setahun. Ngapain aja di sini? Jalan-jalan, terus nyantai. Piaraan ada berapa? Hitung dong. Kucing ada berapa? Anjing ada berapa? Relax. Terus? Anjing 10. Rencana nambah berapa lagi? Belum tahu. Terus habis itu besok kalau ada yang mau beranak jadi berapa? Satu kucing beranak biasanya jadi berapa? 4. Jadi 4. Satu kucing beranak 4, cowok, kebanyakan cowok apa kebanyakan cewek? Cowok. Tarik nafas. Bang, nyantai, panjang ya nafasnya ya. Coba nafas lagi. Kucing cowok tidur. Ya, gitu ceritanya. Jadi gini. Ini semua orang shocknya kena. Shock induction-nya kena. Tapi buat kita ngedipin lagi, itu kita mesti cari beberapa selah. Gampang. Kalau itu ada beberapa. Salahnya apa tuh? Selahnya contohnya, ya itu tadi, ada yang namanya roulette effect. Kita input, wah dipakai orang ini ntar. Nggak apa-apa lah. Kita input banyak informasi ke otaknya dia. Kita input banyak informasi nih. Bla 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 sampai dia bingung, gimana? Kita shock.
Pernah tahu metode gendam yang di ini nggak? Yang di terminal, terus habis itu stasiun dan lain sebagainya. Itu dia nyenggol orang banyak. Tak gitu kan. Ya, dia senggol-senggolin orang banyak tuh. Beberapa orang yang langsung state of mind-nya ada di situ langsung kena. Itu dia. Tapi ada nggak sih trik atau cara biar kita terhindar dari gendam? Fokus deh. Ya, ini kan kalau ini gendam beneran ya. Aku mau cobain gendam beneran ya. Gendam sama siapa ya? Gila-gila. Ntar gue yang gendam nih kalau begini nih. Gendam, Wak. Gendam. Kalau gendam itu sebenarnya seperti ini cara kerjanya. Tanpa orang itu sadar, orang itu menuruti apa yang kita mau, sebenarnya seperti itu. Itu caranya pakai bukan pakai ini tadi pakai psikologis ya, tahu kan ilmu psikologisnya gitu. Kalau ini pakai ilmu energi. Pakai ilmu energi itu contohnya nggak apa ya. Nggak apa ya. Aduh, deg-degan gue. Ini aku nggak begitu terlatih gendam, tapi aku tahu namanya gendam. Nah, itu dia. Itu gini kalau caranya orang gendam nih. Tapi sebentar lah. Kalau boleh nggak ada tensimeter kali ya? Nggak ada ya? Tensi. Abang ada deh kayaknya, minta malah. Coba. Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada, kita praktekinnya sama tensimeter sekalian. Jadi biar bisa membedakan juga kan. Betul. Kalian kan yang nonton kan nggak semuanya pintar ya, biar iya, itu netizen. Iya. Biasanya orang yang yang tahu gendam itu, oh gendam itu ditampol jadi, oh gendam itu dipegang ngikut gitu. Enggak. Ada yang pakai asap rokok katanya gitu. Pelet. Itu pelet. Ada caranya. Jadi kita buktiin gendam itu seperti apa, karena energi yang kita masukkan ke dia itu nanti bikin serut, bahkan itu di jantung ya. Vena aorta nanti beda udah. Sistol diastol beda nanti udah. Gitu ceritanya. Berarti masuk ke arteri kayak gitu-gitu ya? Ya. Nadi semua. Itu unsur manusia. Unsur manusia ada unsur apinya yang dimainkan. Tanah, kalau api darah. Nah, itu yang kita mainkan. Jadi sebenarnya tuh manusia itu sebenarnya kalau kita bisa merincikan, manusia itu kan alam, menyangkut pautnya dari atas sampai bawah. Jadi ada yang elemen api, air, udara, angin, bukan avatar doang, Pak. Iya. Legend of Aang. Konoha. Konoha ini. Naruto. Iya. Negeri Konoha. Hokage pertama Insinyur Soekarno. Ya, Hokage pertamanya ya. Aduh, jadi ya gitulah kira-kira kalau bicara tentang ilmu gendam. Jadi satu ilmu dari tubuh manusia yang dijelaskan tadi sama Bos Q Nena itu memang benar. Nanti kita manipulasi hal itu. Oh, jadi ada pelet, ada gendam, habis itu apa lagi? Santet. Nah, tapi pernah Ki? Apa itu? Nyantet. Aduh. Kalau aku bilang pernah nyantet orang, aku disantet orang banyak dong ntar. Ya biasanya kan kalau orang Indonesia kan kayak gitu ya. Maksudnya dia tuh tidak suka ada orang yang hebat dikit, bawaannya pengen nguji aja. Bener nggak lu gitu kan? Kalau sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Padahal kan segala sesuatu yang kita tayangkan ya anggap itu adalah sebuah hiburan. Aku pede tapi kalau itu, karena aku tahu nyantet orang itu nggak gampang. Iya benar. Nyantet orang itu bener-bener nggak gampang. Kalau kemarin ada orang nih, ini lucu, ini pengalaman aja. Terlepas dari aku pernah nyantet apa enggak ya, ada pengalaman lucu. Ada orang datang ke aku, ini dong, aku kesel banget nih sama ini orang. Kenapa emang keselnya? Penasaran kan kita, kenapa emang keselnya? Udah dia nipu, dia jahat sama aku, dia injek-injek, dia segala macem. Oh gitu, ya udah kalau mau disantet. Ini beneran mau disantet nih. Nanti aku kenal ada orang yang bisa nyantet. Aku bilang gitu, mancing dulu. Ya udah, ini ada duit. Aku sebut nominal nggak apalah ya. Ini ada duit 20 juta, bisa nggak nyantet? Gila itu namanya. Nyawa orang sama nyawanya motor baru aja nggak dapet 20 juta. Makanya nyantet itu nggak gampang dan nggak murah. Ini nyawa manusia, men. Kayak gitulah kira-kira. Kalau misalkan kita nyantet dengan bayaran mahal, bisa berarti? Ya. Kan hostnya. Iya. Berarti bisa ya Ki?
Iya, kita coba aja. Oke. Nanti kan hubungin lewat WA aku ya kalau ada dendam. Hubungin aja WA aku langsung. Iya. Cuman aku bukan dukun santet ya. Aku bukan dukun santet. Lebih nyaman disebut apa? Dukun atau apa? Dukun. 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 Lebih nyaman dipanggil sebagai dukun. Iya, dukun aja. Kan yang terkenal kan dukun. Iya. Gara-gara Om Alam. Enggak, Ada, soalnya Mbak. Nah, iya, jadi kalau kata aku, beliau ini tipikal yang realistis ya, maksudnya tidak munafik. Banyak kan di sana yang seolah-olah mengerti agama, padahal dia juga sama aja, cuman berkedok doang. Kalau seperti ini kan maksudnya dia fair-fairan, ya udah gue dukun aja gitu. Dukun. Nggak butuh pencitraan, lu minta tolong gue bantu, enggak ya nggak masalah. Iya. Gitu ya. betul. Tapi pernah gagal nggak, Ki? Dalam hal misalkan Santet. pelet apa gitu, pernah gagal? Pelet, kemudian dalam beberapa hal sering. Bukannya apa namanya? Bukannya nggak pernah gagal, sering. Jadi itu gampangnya gini aja lah. Saat kita mencoba, itu namanya trial and error, itu namanya penelitian segala macam. Gagal mungkin ratusan kali, gagal mungkin puluhan kali. Tapi saat kita berhasil di satu titik, formula itu yang kita pakai. Gitu. Oh, jadi jangan pernah malu dan capek untuk mencoba terus ya. Betul. Pernah ini nggak? Pernah ini gampang-gampangannya buat orang yang apa namanya? Aku analogikan buat orang-orang yang nggak ngeh gimana. Saat kita mau nyoba tidur itu biasanya cari PW kan? Iya. Cari PW. Nah, PW seenak-enaknya PW ya itulah saat titik kita berhasil di mungkin let's say ilmu pelet lah ya. Saat kita ingat-ingat nih, oh caranya gini ternyata. Oh jamnya segini. Oh cara nyebutnya. Nah itulah kira-kira. Nah ini gue mau ngambil kebutuhan alat dokter tadi kan. Oke. Ada tah? Ini alat tensi. Alat tes. Nah tensi. Nah ini Pasien berikutnya. pasien. Ibu itu poli kandungan. Jadi kayak jadinya kayak ini rumah sakit dong. Sini, Kalau yang tak bayar, bantuin. kalau bayar BPJS deh, Ibu Intan. Emosi bener. Apalagi BPJS ini nggak dibayar 6 bulan. Emosinya berasa ya. Double. Kalau yang bayar pribadi gini, Ibu Item. Itu asuransi mahal biasanya. Aduh, ini juga bisa buat dipraktekkan. Jadi ada yang namanya dulu ilmu pecah jantung, pukulan jarak jauh itu loh. Kalau zaman dulu. Tenaga dalam ya ceritanya. Nah, bener nggak? Nanti habis ini kita praktekin ya. Setelah kita Saya pengen sih mempraktekkan. dulu kesana. Joya. Karena kita tes dulu ya. Kita tes normalnya dulu. Belum. Stop dulu. Ya, ini lagi mau tensi darah karena bule sering darah tinggi. Sering darah tinggi. Yang lebih tepat darah tista sih gue. Gue suka goyang. Gini dong tangannya. Gini. Nah, gitu dong. Tangannya gitu. Misi. Bang, ngukurnya Permisi nggak ya. pakai pedometer aja. Orang gila. Listrik kali ah. Ember. Oke, kita cek dulu. Santai aja ya, relax ya. Ya, untuk resep obatnya mau belum resep obat. Gue baru tahu gue bipolar dites pakai beginian. manajernya galak. Ya, ini paling nggak 100 belasan atau 120-an awal ini kalau kayak gini. Soalnya itu berasa per 80-90-an lah kira-kira. Tinggi ini, tekanan darahnya dia tinggi dia. Lumayan. Oh, lumayan, tapi bagus atas bawahnya. Ntar kita cek dulu habis ini. Kan? Tinggi anjir, tinggi. Tinggi. Kayaknya sih nggak ada nabinya banget. Joya. Alien kali aku. Pegang dikit ya. Apa ya? Biar lebih ini. Ini apa namanya? Yang merek ini akurat ya. Merek ini lumayan. Tuh kan. Tinggi banget. Tekanan darahnya dia tinggi banget. Berapa? Serius beneran. Ini error ini. Kok error? Serius beneran ini error ini. Tekanan darahnya dia tinggi banget. Bentar ya. Kok error deh? Iya, gimana nggak error, orang kampung minta duit mulu ah. Karena darah tinggi gue. Tekanan darahnya tinggi banget. Dipakai dulu Pak error deh. Kayaknya belakang-belakangnya. Datuk ngamuk.
Tapi beneran serius, ini tekanan darahnya Tinggi ya. nyut, serius beneran. Hah. Ini aku pernah apa namanya? Aku akhirnya penasaran pakai tensi manual. Oh yang Manual, yang apa namanya? Yang ini ya. apa? Pakai air raksa. Iya, air raksa. Itu 187 ternyata di tensi ginian. Serius beneran. Habis ini Lagi. jadi gajiannya buat ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Amit-amit coy ya. Tuh, udah lumayan. Nih ya, 13977 ya. 13977 ya. Nah, kalau orang melakukan gendam, itu caranya seperti ini. Kita pegang sama kayak gini. Harusnya turun. Oh dari ini apa tensi ini kelihatan juga harusnya turun. Tadi 139/47 ya. 77. Per 77 ya. Naik malah 141. Ini bakalan naik lagi kalau aku. Soalnya dia rileksnya di tekanan darah yang tinggi malahan. Kalau lagi nyantai malah dia pusing. Iya emang kayak gitu. Emang gitu lah, orang banyak masalah emang gitu. Oh gitu. Nih. 139 141 77 ke 83. Ini naik bawahnya ngeri loh. Ini kalau ditensi lagi naik lagi ini. Cobain apa? Tensi lagi. Tensi lagi. Coba. Naik lagi. Coba. 141 ya kita sama coba ini. Sering banyak masalah. Iya. Ini Relax ya. tipikal orang yang aktifnya di tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darahnya low malah nggak aktif. Lagi mager gabut gitu malah mati kutu pikirannya. Bener tuh. Ya soalnya umur segini lagi lucu-lucunya sih. Anak bocah kali ya. Tangannya dia anget loh. Udah lama gak pegang. Iya tangan dia anget loh. Ya iyalah nyalurin energi gitu. 14185 naik lagi ntar bawahnya naik terus. Iya. Ini naik bener. Naik lagi, bawahnya naik lagi. Ada orang yang normal aja nggak ininya? Tekanan darahnya jangan yang tinggi-tinggi banget. Apa? coba. Apa dong? Coba. Ayo, coba. Kalau saya mah darah rendah. Darah rendah. Kalau saya darah Nggak, ini palingan 112 kan. Tapi enggak, kalau lagi rendah 90/60. Astaga. Itu mah rendah banget. Nih ya, kebalik. jadi maksudnya kita berbicara Senderan aja. spiritual, tapi juga Media teknologi. ada teknologinya juga. Jadi memang semua itu ada dasarnya guys. Di sini dong kalau. Nah. Oke. Cek lagi. Ini nggak normal juga. Ini kurang tidur ini orang. Kurang tidur. Oh iya. Tadi mikirin apaan sih lu? BMW kali ya. Baja merah warnanya. Ini kurang tidur ini kalau kayak gini. Dia udah tidur. Ini malah tidur sekarang. Jangan kalau dia tidur jangan berisik dong di ruangan. Lo tau gak sih di kejadian waktu gue di pesawat kan kelas Tinggi yang juga, ya depan Allah. gitu kan. Lo tau dia yang menguasai tempat tidur sendiri. Ngoroknya paling kenceng, Wak. Iya, malah pesawat lagi. Ini tinggi juga, Mak. Itu berapa? Coba kita cek. Kan lu darah rendah, Wak. Jadi saluran di sini. Oh benar. Tuh kan? Kincir. Nih, Berapa? 139. per 100. Kayaknya orang-orang di sini emang agak-agak Darah tinggi semua ya. Iya, ini jelas ini aku bisa lihat kalau dia tekanan darahnya kacaunya karena kurang tidur. Jelas kalau ini Iya. gara-gara kurang tidur ini. Nggak ada yang agak normal aja tekanan darahnya. Iya. Enggak, yang dari belum dia nih. Oh iya coba Lagi Rizal. kurang tidur mulu gua kan. Enggak, biasanya orang kayak lu. Ini ya? Apa? Ini ya? Iya. Ini ya? Iya kan? Ini palingan 110-an, 120-an ini. Nggak tinggi banget kok.
Emang kenapa harus rendah sih, Ki? Karena kalau di ini bahaya. Kalau nih, aku praktekin di sini aja. Ini kan nggak beresiko nih. Ini kan nggak beresiko. Orang ini kalau seumpamanya ada apa-apa kan nggak terlalu kenapa-kenapa kan. Jadi aku praktekin yang satunya aja. Ini kalau kita pakai pukulan jarak jauh, aku manipulasi ya. Belum, belum. Bisa Belum. gimmick juga ya. Nih kita Udah ngikutin cek. pelawak dia sekarang. Bentar. Digebuk aja Ki. Biar Jangan. biar pingsan. Pakai ilmu tenaga dalam. Kakak pernah belajar itu? Hmm? Ya ilmu tenaga dalam. Enggak. Nanti gue minta diajarin aja sama Kiat lo kali ya. Iya benar. Hmm. Kita khusus aja Ki. Nambah 2. Sekarang naik. 146, Wak. Sekarang naik 146. Ini kalau di jantung pecah. Pembuluh darah pecah semua, Pak. Bisa stroke. Oh, oke. Aku Paham, mengerti. Paham. Ngerti. Nah, Bener kayak gini, nggak usah pakai pisau. ya makanya ini. Langsung aja tenaga dalam gitu Iya. ya. Ya, ini kalau kita manipulasi dengan beberapa lama ya, itu orang bisa tahu-tahu loh. Orang nggak ada ini tahu-tahu stroke. Tapi ini kan manusia nih, terus ada beberapa yang konten-konten yang viral itu yang Apa misalkan itu? dia pakai tenaga dalam katanya tapi bisa mecahin botol, itu benar nggak? Gampang kalau itu. Kalau itu gampang. Bisa. Ya karena kan itu kan jadi ketika kita mengaplikasikan energi itu dipusatin semuanya ke sini. Betul seperti itu. Itu tenaga dalam. Jadi seorang paranormal, spiritual atau supernatural itu nggak gampang ya. Kalau sekarang kan banyak tuh kayak reader tarot yang menuhankan diri, terus konten-konten yang Siapa tuh contohnya? ya contohnya kayak Mbak sebelah. Aku nggak tahu aku. Yang dulu jadi murid saya mungkin. Yang nonton Mbak jangan jadi- Aku nggak tahu aku. guys, sebelum kita closing nih, Wak. Gua kita ini punya dadu nih, Ki. Ya. Gimana sih kedepannya kita berdua ini, Ciela? Kita berdua itu siapa maksudnya? Aku sama Bule. Takutnya aku GR. Wah, ya Allah. Iya, enggak. Gini aja. Aku pakai beberapa metode, kita cocokkan lah. Si Bos Q pakai kartu dong. Ini kan ada kartu nih. Nggak apa-apa. Kita cocokkan. Lu kan juga main kartu lo, Dek. Ya, Kartu gue di rumah. Nggak apa-apa. Nggak, udah berdua aja, nggak usah Kalau ngajak-ngajak. gitu. Ini kartu ada 2, Dek. Ya, kartu ada 2, korek ada 1, aku masukin lagi. Kita ini sama. Ini apa ini? Monopoli. Dadu. Oh, nggak, pakai yang di tasku aja. Oke. Oke, siap. Maaf ya. Silakan Ki. Ya, permisi. Maaf. Ini ngapain nih saya? Baca. Bule. Ya, baca berdua lah. Gimana ini kira-kira ke depannya seperti apa? Berdua. Kartu gue ada. Kartu itu ada aja nih. Ini sama aja sama anak ini. Kedebelin orang pengen masuk. Emak gila. Sekarang ini diem deh. Nambah kerjaan Ki. Nanti nih minta bayaran sama. Biar beliau berdua ini kita mainkan salah satu metode untuk prediksi. Aku mainkan ini. Nanti kita cocokkan. Kalau boleh sih nanti kita tebar bareng kali ya. Oke, ayo. Tebar berapa? Mau berapa nih? 3 aja. Ini kan dadunya juga 3. Tutup aja dulu semuanya. Dikocok tegang apa? Dikocok tegang apa? Arisan. Dikocok yang dapat siapa nih? Tegang kan? Semua emang pikiran. Dikocok tegang arisan. Oke. Ya. Ini enggak. Ini kartu standar apa kartu modifan? Modif. Modif. Oh ya udah. Modifnya apa standar? Lupa saya. Ya. Wih, band senenganku lagi itu yang dipakai. Oh ini ya? 420.
Senenganku serius beneran. Lagunya seperti apa? Seperti mati Lah, lampu. iya. Oke, silakan aku kan udah open nih. Kita openin bareng-bareng. Semuanya langsung. Ya, terserah. Kita open bacaan Judgment. Hands, human. Eight of Wands. A Queen of Cup and then Six of Sword. Nyambung enggak? Nggak ada yang jelek. Enggak, aku nyambung, kartunya ini nyambung semua anjir. Jadi gini, ini kita ambil. Jadi ini kan ya apa namanya? Kartu awal mulanya kartu remi ya. Ini kan 8. Ini kan 6. Ya kan? Iya. Nah, queen-nya ada di salah satu karena ini nggak banyak karena queen-nya ada di sini. Ini Knight of Wands. Itu di situ kita punya queen. Di sini ada orang kegantung kayak dia. Nasibnya tergantung terus. Enggak. Meski. Terus ada Judgment. Nah, kalau menurut pembacaannya tarot nih gimana nih? Nanti aku jelasin ini. Ini kita udah sama-sama tahu nih. Kalau aku sih berdasarkan intuisi, aku rasa semuanya masih aman-aman saja. Tapi mungkin kedepannya akan ada beberapa, karena kan kita dua-duanya suka OVT ya. Jadi kalau misalkan di saat kita lost komunikasi, bakal ada orang baru yang berusaha untuk ya seperti itu. Apa? Nikung? Dibilang nikung sih nggak, lebih tepatnya untuk menjauhkan aja. Menjauhkan Karena aja. Dari awal kedekatan kita pun bukan dipertemukan dengan sesuatu yang baik. Oke. Dan apa yang keluar dari kartu itu, apapun itu yang selalu diperhitungkan. Oke. Kalau menjadi sesuatu hal yang dimana ide-ide kreatif atau apa, terus kita mau membumi. Benar. Dan kita di sisi lain sedang berjuang ke akan hal itu. Oke. Nih, ini aku tajemin di sini. Itu bener kan nyambung ini. Ini kalian berdua ini masih trial di 6 bulan. Di situ. Hah? Hah? Iya, aduh, aku nggak tahu loh. Ya benar, tapi ini kita cak satu-satu ya. Kita cak satu-satu. Ini pair pasangan ini ada di pemantauan selama 6 bulan. Tapi seiring berjalannya waktu dari awal sampai sekarang, ini banyak banget orang-orang yang bantu. Datang lagi. Akhirnya banyak yang ngumpul-ngumpul di sini. Hati-hati. Seperti apa? Seperti Mati lampu. Iya. Hati-hati. Iya, gitu sih. Aku pun juga tipikal orang yang kalau misalkan ke orang yang aku deket banget gitu kan, lebih sering nanya dan lebih kepo, lebih bawel sih. Iya, Jadi iya. di saat misalkan dia nggak ngangkat telepon gue, pasti gue maki-maki. Karena gue OVT sendiri gitu aja, gue jujur-jujuran aja. Biar kalian tahu kan, kalau pikirin Nana baik-baik aja orangnya, ada gila-gilanya juga kadang. Ya. Jadi gitulah, ini nyambung. Ngomong lu, malah diem aja. Ya gitulah kira-kira. Ini berarti semua yang kita punya ini alat-alat prediksi. Mau ini nggak? Mau prediksi angka? Ini kan habis ini kan ini. Nah, benar tuh, benar. Tahun politik, Setuju. Pak. Tahun politik nih. Ya, Kita gini prediksi aja, angka. gampang aja. Ini nomor urut berapa? Ini nomor urut berapa? Ini Ya. nomor urut berapa? Gitu aja kali ya. Lucu-lucuan aja, lucu-lucuan. Hiburan Hiburan aja, Iya, guys. hiburan. Kalau beruntung ya udah kita ucapkan selamat. Iya, kalau bener ya udah, kalau enggak gini. Maksudnya kalau bener nomor urutnya ya, kan lagi daftar nih. Kalau bener nomor urutnya ya udah, kalau salah ya wajar. Bener bukan dari aku juga. Benar. Kan kata dadu. Iya, ini semua kan balik lagi ke kata dadu. Pertama siapa yang daftar pertama kali? Ganjar dengan Mahfud MD. Itu yang ngedaftar pertama kali ya? Daftar pertama ya? Siapa sih? Gibran? Enggak, Gibran Enggak, terakhir. kita dari yang tadi aja. Om Ganjar. Om Ganjar, Ganjar dengan Mahfud. Om Ganjar nomor berapa nih kira-kira? Enggak mungkin nomor 5. Berarti kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa nih? Nomor 2. Terus siapa lagi? Anies. Anies sama Caimin. Bosku nomor 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nomor 3. 3. Harusnya ya satunya nomor 1. Coba keluar nggak? Bener nggak? Coba. Siapa namanya? Prabowo dengan siapa ya? Gibran. Bosku Prabowo sama Bosku Gibran. Loh, 3 lagi. Yang tadi yang keluar mana berarti? Oh, nggak bisa. Ini tadi udah keluar. Harusnya dia nomor 1. Ini kalau nggak keluar 1 berarti ngacau. Tar, jangan sampai jatuh.
bisa. Sekali lagi. 5. 3, 5, 6 lagi nih keluar ntar. 3 lagi. Berarti kemungkinannya si siapa namanya? Kemungkinannya yang nomor 3 antara Anies atau Prabowo. Tapi kalau menurut feelingku sendiri ya, menurut Menurut kakak siapa? 7. Menurut feelingku sendiri berarti yang nomor 1 itu kayaknya Om Anies, yang nomor 3 Prabowo. Kayaknya gitu. Kata Dadu guys. Enggak, Dadunya ngasih nomor kataku. Enggak kata Dadu. Aku belokin terus. Maaf ya bosku. Ya gitulah kira-kira. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kita di belakang kamera aja. Oke, siap kalau seperti itu. Ada request aku. Apa? Aku ada request. Nanti kapan-kapan gantian ya. Kita jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan nanti kita. Kalau ngomong depan kamera begini. Ayo. Oke, thank you banget buat Ki Atmo Tapi ya. memang Siap. untuk kesimpulan hari ini memang kita dari ngebahas pelet dan yang lainnya Iya. serta itu semua balik lagi semuanya itu adalah suatu apa ya Dek? Intinya itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, tapi kalian juga sebagai manusia tidak boleh menjudge sesuatu. Jatuhnya kan semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik, tapi tidak ada satu agama pun yang memerintahkan pada umatnya atau kalian untuk menjadi Tuhan bagi orang lain. Ya, jadi jangan suka menjudge orang, baru ibaratnya sholat 1 kali udah pintar ngafir-ngafirin orang, kan nggak boleh kayak gitu ya. Jangan gosip mulu. Hello. Oh iya. Dengerin dong. Siap. Ya. Jadi Ya, pokoknya betul. seperti itu. Thank you banget buat Ki Atmo yang sudah membagi banyak sekali ilmunya ya. Keren banget Iya. Pak. Jangan lupa buat kalian semuanya akan ada tayangan-tayangan yang baru setiap minggunya hanya di channel Book of Nena. Di Ngocok Ngobrol Sampai Cocok. Dan informasi juga buat kalian semua yang ingin menceritakan kisah misterinya kan boleh DM ke Instagram dari Nena Goib, Buleril dan juga Sima Production. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan kita selanjutnya. Tetap di Ngocok Ngobrol Sampai Cocok. See you.